Siapa yang nggak tahu kalau Kabupaten Jombang adalah salah satu sentra penghasil buah-buahan melimpah di Jawa Timur. Oh iya, hampir 50% wilayah Jombang yang teritorialnya berada di atas perbukitan membuat tanahnya kaya dan subur ditanami buah-buahan. Salah satu buah yang punya banyak manfaat dan bisa disulap menjadi ragam olahan yaitu manggis yang sudah populer dihasilkan dari Kecamatan Wonosalam di Kabupaten Jombang. Tahu nggak kalau ekosistem Sungai Brombong ini masih terjaga banget? Jadi beragam ikan air tawar yang ada di dalam sungai ini sangat melimpah. Mulai dari ikan mujair, ikan patin, hingga ikan nila. Cuaca hari ini ternyata sangat mendukung buat aku dan bapak-bapak mencari ikan di sungai. Yakin aku pasti dapat banyak ikan di sini. Wah, nggak sabar untuk mengolahnya jadinya. Sugeng siang anak negeri. Kali ini aku akan mengajak kalian menjelajahi daerah penghasil buah manggis unggulan di Jawa Timur. Sebelum kita seru-seruan mencari tahu tentang manggis di Wonosalam, aku mau mengeksplor olahan lain dulu yo. Ya apa sih Mas Ali? Jarene arep golek iwak karo bapak-bapak kok malah dolan bayar cilik. Walah iya lali aku arep bantu bapake. Terus ditungoni mbak ibu-ibu arep masak iku lho. Ya wis aku tak rono langsung. Ya wis, oh iya aku tak rono dhisik. Aduh, saking serunya main lempar batu sama anak-anak, aku sampai lupa kalau sudah janjian sama bapak-bapak untuk menangkap ikan di sungai yang besar. Ya wes, kita langsung meluncur. Sungai Brombong di Kabupaten Jombang menjadi salah satu sungai yang mengarungi kawasan peterongan dan biasa digunakan oleh warga untuk menangkap ikan. Panjang sungai ini hampir mirip dengan sungai terbesar kedua di Jawa Timur, yaitu Sungai Brantas, yang mencapai 150 km lebih. Sekarang, aku sudah siap nih untuk menangkap ikan. Eits, bukan pakai alat pancing seperti teman-teman di Mancing Mania loh ya. Melainkan hanya jaring sederhana. Kalau orang sini bilangnya menjala. Wah, nggak sabar aku. Ya alon-alon nggih. Nggih nih, Pak. Nggih, minta. Pak. Saking semangatnya, aku jadi terpleset dan hampir nyungsep ke dalam sungai nih, Rek. Untung aja masih bisa ditolong si bapak yang sigap nangkep tanganku. Walah, licin banget ternyata turunannya. Oh iya, Rek. Tahu nggak kalau ekosistem Sungai Brombong ini masih terjaga banget? Jadi, beragam ikan air tawar yang ada di dalam sungai ini sangat melimpah. Mulai dari ikan mujair, ikan patin, hingga ikan nila. Cuaca hari ini ternyata sangat mendukung buat aku dan bapak-bapak mencari ikan di sungai. Yakin aku pasti dapat banyak ikan di sini. Wah, nggak sabar untuk mengolahnya jadinya. Nah, ini kita lagi cari ikan di Sungai Brombong. Ya, Mas? Ya, Brombong, peterongan. Nah, untuk mencari ikannya biasanya warga di sini menggunakan jala seperti ini. Kalau itu namanya apa, Pak? Itu, Pak? Samber. Tuh, bisa pakai jaring ya, Pak. Wes, yuk. Iki mana yuk, Pak? Apa namanya? Meski yo susah-susah gampang, ternyata menangkap ikan dengan cara menjala seperti ini. Jaringnya ini lebar dan gede banget. Jadinya lumayan berat ya. Harus pakai tenaga ekstra nih untuk melempar jala supaya ada ikan yang nyangkut. Setelah menjala, nggak perlu waktu berlama-lama lagi untuk menantikan ikan masuk ke dalam perangkap.
Ukuran ikan yang tertangkap juga pas banget iki. Nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil untuk diolah. Apalagi ikannya pasti masih seger karena baru aja ditangkap. Setelah hampir 2 jam, aku bersama bapak-bapak mencari ikan. Kini saatnya nih, Rek, untuk mengolah ikan menjadi aneka masakan khas Jawa Timur. Yuk, langsung aja. Olahan pertama yang mau aku buat yaitu ikan bakar. Eits, bukan hanya sekedar ikan bakar loh ya, tapi juga dimasak dengan berbagai macam bumbu sederhana tapi kaya rasa. Nah, ini kita lagi mau masak ikan bakar dengan bumbu sederhana. Tapi dengan alat yang unik. Nah, apa ya? Penasaran toh? Seperti apa? Ikuti terus Jejak Anak Negeri. Ya wis yuk, terus namanya yuk. Ini dia, Rek, bahan-bahan yang sudah disiapkan. Bumbu dapur ini sudah pasti familiar yo. Cukup pakai cabai, garam, gula merah atau gula Jawa, bawang merah, dan bawang putih aja. Selain itu, iki banyak spesialnya, mangga muda. Atau kalau di Jawa Timur disebut sebagai pencit. Ya, kali ini aku mau bikin ikan bakar sambal pencit. Di Jawa Timur itu, sambal pencit sudah seperti primadona untuk mendampingi aneka masakan. Karena sih, kalau arek Jawa Timur itu memang terkenalnya hobi pedas yo. Rasanya, sambal tidak akan pernah absen kalau sedang menyantap makanan. Mangga muda atau pencit yang memiliki rasa kecut dinilai menambah kesegaran sambal, sehingga sangat nikmat saat disantap. Wes, langsung aja, kita racik bumbu-bumbunya. Yang pertama, bawang merah, bawang putih, dan gula Jawa, hingga sambal diulek untuk dijadikan pendamping ikan bakar. Tidak lupa kita kupas nih mangga mudanya, lalu disatukan dengan sambal yang sudah diulek. Sementara ikannya, langsung aja dibakar ya, Rek. Tapi kali ini alat panggangnya yang digunakan untuk bakar ikan sangat unik. Nah, ini dia, pakai genteng. Di beberapa daerah di Jawa, cara membakar ikan dengan genteng ini sudah familiar. Genteng dinilai memiliki daya serap panas yang tinggi, sehingga masakan yang dibakar akan cepat jadi dan matang sempurna. Nggak perlu waktu terlalu lama untuk mengolah masakan satu ini. Saat ikan dibakar, Ibu Buti sudah siap nih dengan sambal pencitnya. Wah, nggak sabar banget yo. Aku mau cicipi dulu yo. Sambal yang ditaburi dengan parutan mangga muda sepertinya sudah memanggil untuk segera dicocol dengan ikan. Rasa dari ikan bakar sambal pencit ini super pedas, gurih, dan juga ada manis-manisnya. Mbak. Kombinasi sambal pencitnya ini yang bikin rasanya agak asem, pedes, dan menambah selera. Jadi kayak rasa ya Mbak. Wah, tapi mari seger nih Mbak. Wah, nah ini ada ikan, kemudian ada pencit atau mangga muda ini dari hasil alam ya Mbak. Karena alam memberi banyak manfaat. Wah, meski sudah menikmati ikan bakar sambal pencit, rasa-rasanya kok aku pengen makan masakan berkuah yo. Wah, iya Li. Aku juga nih masih pengen makan lagi biar tambah kenyang. Bikin apa yo enaknya? Nah, di pinggir sungai ini banyak banget pohon bambu nih, Mbak. Masak sayur rebung aja yuk. Enak nih kayaknya. Ya wis langsung gue tak cari. Nah, bener kan banyak rebung yang terdapat di pohon bambu sekitar sungai ini? Rebung atau tunas akar bambu biasanya dikonsumsi warga sekitar untuk diolah menjadi aneka masakan. Sekilas memang terlihat seperti ubi, tapi ini adanya di daerah sekitar akar pohon bambu. Nah, ini kita lagi cari rebung. Nah, kalau misalkan cari rebung ini harus hati-hati karena banyak bulu-bulu halus yang membuat tangan kita gatal. Nah, ini tipsnya. Untuk menghilangkan bulu-bulu ini, kita tinggal usapkan ke rambut. Gini. Nah, langsung hilang. Usai mendapat rebung secukupnya, sudah siap nih aku untuk mengolah masakan ikan lainnya.
yang kali ini tak jadikan sayur. Bahan-bahannya sudah disiapkan dan cukup dengan bumbu dapur sederhana. Tidak jauh berbeda dengan ikan bakar sambal pencit. Kali ini ditambahkan dengan serai, daun jeruk, dan jahe. Step pertama, bumbu dapur dihaluskan supaya halus sebelum dicampurkan ke dalam panci. Ditambahkan dengan sedikit air untuk dijadikan kuah gulai ikan. Nah, ini kita lagi masak mujair dibuat gulai. Tapi ada yang unik, ditambah apa, Mbak? Karena ditambah dengan sayur rebung, Wah, sehingga iya. menambah kelezatan cita rasa ikannya. Wah, iya iki wis ora sabar iki, Mbak. Wah, enak iki. Kalau nggak pakai nasi, tetap nikmat yore memakan gulai ikan dengan rebung. Nggak hanya di Jawa Timur, rebung sudah familiar di sejumlah daerah lainnya sebagai lauk utama. Bukan hanya rasa dan tampilannya yang seperti ubi, tetapi kadar karbohidratnya juga tinggi yo. Jadi, pasti auto kenyang. Eits, jangan salah. Rebung juga menyehatkan pencernaan loh. Nah, ini hasil tangkapan kita tadi. Nah, itu diolah menjadi gulai ikan mujair. Ditambah apa? Rebung ya? Wah. Ya wes niki, langsung dimamon kok. Niki dibedebang nggih. Betul-betul mantul, Rek. Ikan tangkapan aku tadi masih seger. Ditambah dengan bumbu gulai yang meresap. Walau campurannya sederhana. Nah, rasa gulai ikan mujair ini gurih banget, apalagi dagingnya. Karena ikan ini baru ditangkap dan seger banget ya, Pak. Yo, karena ekosistem alam Desa Jara ini masih terawat dan juga terjaga dengan baik. Nah, makanya ikan nilane masih banyak ya, Mbak. Masih segar-segar. Wah, iya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Ya wis, tambah mana Pak? Ini, Pak. Wonosalam sejak lama terkenal menjadi penghasil buah manggis di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kali ini, aku mau langsung aja mengajak kalian mendatangi desa Jarak yang ada di Kecamatan Wonosalam. Ya, desa ini merupakan penghasil manggis yang sudah mengekspor hasil panennya sampai ke luar negeri, seperti Thailand, Malaysia, hingga Selandia Baru. Wah, iya Li. Tahu nggak kalau dengan adanya panen manggis melimpah di sini, sangat menaikkan tarif hidup para petaninya loh. Harga manggis di desa Jarak zaman dulu hanya 4-5 ribu rupiah aja per kilonya. Tapi sekarang bisa mencapai 45 ribu rupiah loh per kilo. Wah, hebat yo. Kemajuan perekonomian warga desa Jarak bisa ditiru yo oleh daerah lain, yakni dengan mensejahterakan para petaninya dan terus mengembangkan potensi hasil bumi yang ada di daerah mereka. Daripada penasaran, langsung aja lah aku panjat pohon manggis di sini supaya nyobain buah manggis langsung dari pohonnya. Manis sekali. Mantap, manis sekalian. Enak Pak. Wah. Enak banget nih. Iya. Karakter pohon manggis ini mudah dipanjat karena memiliki banyak cabang dan tidak terlalu tinggi. Rantingnya pun besar-besar, jadi sangat kuat untuk menopang tubuh kita. Hanya perlu menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Aku membantu Pak Sunardi memanen pohon manggis miliknya. Tapi yo ternyata keasikan juga iki untuk makan buah manggisnya langsung. Ya wes kono mangan dhewe, kono ora dibageni. Yo iki sik to. Lah aku lebar manjat yo iki mangan manggis ben penak to awake. Ora apa-apa, tapi aku nang ngisor karo ibu-ibu nang kene tambahin to akeh. Iki manggisnya gede-gede, manis-manis nggih Bu nggih? Yo. Yo. Walah, nggak disangka. Ternyata licin banget yo Rek batang pohonnya. Pak ini ahli iki, Pak. Awas. Nggih santai mawon. Biasa mawon. Tak pikir kakiku sudah menapak. Ternyata tergelincir. Sampai akhirnya aku jatuh dari atas pohon. Ya untung nggak kenapa-kenapa sih. Tapi yo, malu juga sih aku sama Mbak Lintang dan ibu-ibu di sini.
Aduh kamu ini Li, yo ada-ada aja. Sudah dibilang kan hati-hati, malah kepleset jatuh. Piye toh? Untung gak ada yang luka serius. Hehehe, namanya juga musibah mbak. Tapi yo untung yo tetap terima aku. Kok cuk mangan ae. Ya iki nembe saya Ibu, aku tak lereni sik karo mangan lho. Ki engko nek gak direwangi resik-resik kapan marine, mulihe kapan? Bar iki tak rewangi. Engko ora gak mulih-mulih iki lek gak direwangi. Coba koncengno manggise. Oh, maneh iki. Dikae maneh ki Mbak yo. Wis, yo bintang marah. Terus suwun Mbak Lintang. Rek, tahu nggak Rek? Buah manggis yang dari sananya sudah kaya akan nutrisi, ternyata bisa menjadi olahan untuk dikonsumsi loh. Setauku biasanya untuk minuman yo, karena kan berperan sebagai senyawa antioksidan. Jangan salah mbak. Selain minuman, ternyata buah manggis bisa loh dibuat menjadi kue. Wah, menarik banget. Ayo, aku mau bikin kue manggis. Seperti apa sih? Nah, biasanya manggis itu diolah menjadi tambahan minuman atau enggak dimakan langsung ya. Tapi kali ini kita mau memasak manggis jadi bolu. Wah, dan Ini pewarnanya menggunakan perasan kulit manggis. Jadi ini warnane Akan dicampurkan ke dalam adonan sehingga warnanya menjadi ayu ya apik yo iki. Ya wis iki. Kayak sing merem. Oh iya, oke iki wis rampung ki. Wis rampung to? Nyebar iki pripun iki, Bu? Disare. Wah, iki rampung ki. Campur kene adonan. Wah, nggih. Ini loh bahan-bahan yang digunakan untuk dijadikan bolu manggis. Mudah toh? Oh iya, nggak lupa. Selain untuk menjadikan pemancar warna kue menjadi ungu, kulit manggis itu memiliki kadar gula rendah dan dapat mengontrol kadar kolesterol. Jadi, dijamin bolu yang kita buat ini, selain nikmat, pastinya sehat. Wah, iki rampung durung wis mateng lho. Wah, wis mateng iki jan, Mbak. Iki jenenge dengan Nah, setelah adonannya itu tercampur, kemudian dikukus supaya adonan ini matang ya, Mbak. dan meresap dengan sempurna. Wah, iki. Bu, kira-kira pun matang dari Bu nih, Bu? Oh, Malah. sampe buka didelok sik. Jangan ibu. Kemana? Oh, habis ini pun matang, Bu. Oh, wis Pun. matang. Wis sampe Wah, angkat. ini pun diangkat Wes nih. diangkat aja. Mengukus bolu ini tidak perlu terlalu lama, cukup 15-20 menit saja. Betul banget Mas Ali. Adonan yang dibuat Bu Tuti tadi mengembangnya cepat dan aroma manggisnya berasa banget ya Iki. Bener banget mbak, gak sabar aku pengen nyicipi. Nah, kue bolu Kelemben ini termasuk salah satu resep kue jadul yang rasanya gurih, terus manggisnya berasa banget, ada asam-asamnya, tapi tetap paduan rasanya sangat unik. Apalagi selain enak juga sangat bermanfaat. Nah, selain enak ya, Mbak, itu bermanfaat, Mbak. Pertama, kulitnya mengandung antioksidan, terus buahnya mengandung vitamin C, Mbak. Antioksidan, gue pencegah kanker. Nah, kalau vitamin C itu dan tubuh fit, wah, dan kecantikan, buat kecantikan juga, Mbak, makanya. Bapak Ibu wis awet enom ya, Mbak. Anak negeri, mungkin banyak yang belum tahu kalau ada yang namanya kirap manggis di Desa Jarak tiap tahunnya loh. Memang sempat ditiadakan saat pandemi kemarin. Tapi setelah vakum 2 tahun, akhirnya tahun ini tergelar lagi. Wah iya nih Mas Ali, kirap manggis Desa Jarak sebenarnya sudah ada dari tahun 2018 loh. Kira-kira ini diadakan saat musim panen raya yang biasanya di awal tahun. Pantas aja, manggis di Desa Jarak jadi komoditi unggulan yo. Betul Mbak Lintang, kirap ini diikuti oleh 7 dusun yang ada di Desa Jarak dan masing-masing membawa hasil buminya. Arak-arakan dilakukan berkisar 1 km saja, yaitu dari kantor Desa Jarak menuju lapangan Desa Jarak. Nah, ini festival ini diikuti oleh 7 dusun di Desa Jarak. Nah, ini adalah salah satu tumpeng manggis dari dusun ini, Pak. Jarak Kerajaan. Jarak Kerajaan. Nah, selain manggis itu ada buah-buahan lain seperti
Durian ya Pak? Salah. Terus apa Pak? Rambutan ya Pak? Rambutan, nanas, dan juga sayur-sayuran yang ada atau tumbuh di Desa Jarak ini sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wah, Mas Ali kira-kira capek nggak yo? Jalan arah-arahan sambil memanggul hasil bumi? Lihat nih, aku udah siap-siap di atas tumpeng manggis raksasa yang berbobot 2023 kg manggis untuk dibagi-bagikan. Sekaligus menjadi puncak acara ini nih. Menunggu kedatangan Mas Ali untuk ikutan berebut manggis nih. Tenang Mbak, baru manggul tuh penghasil bumi doang sih, belum seberapa buat aku. Akhirnya sampai juga nih di penghujung acara festival, siap tempur bersama warga lainnya untuk berebut manggis ini. Hati-hati ya Mas Ali, siap-siap yo menerima manggis yang aku lempar. Oh iya Rek, melempar manggis seperti ini bukan untuk dihamburkan atau apa loh ya. Ini memang sudah menjadi tradisi Desa Jarak saat panen raya, sebagai bentuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil bumi mereka yang melimpah. Memang tradisi tiap daerah dalam mengungkapkan rasa syukur mereka itu berbeda-beda yo. Ini aku sih enjoy banget menikmati animo berburu manggis ini. Habis ini, yuk Mbak kita makan manggis yang aku dapat dari hasil berbut. Oh itu akeh iki. Langsung iki nyo. Dibuka wae langsung dirasani iki. Rasane manggis Desa Jarak yo. Premium quality iki. Waduh toh, apik tenan to iki. Ayo Mas Ali. Wah iya. Nah, Desa Jarak Pride. Ono salampunya. Nah, iya. Yo langsung saya rasani wae iki. dicicipi. Mau kita langsung kabeh iki. Manis tenan, enak tenan. Nah, rasa dari manggis Desa Jarak ini manis dan teksturnya lembut banget dan pantas ya. Ini jadi apa? Komoditas ekspor dari desa ini ya. Kualitas ekspor. Iya. Jadi di sini itu keseruan paguyuban ini tadi itu meningkatkan daya tarik. Jadi masyarakat di sekitar Iya, ekonominya desa meningkat. itu membuat ekonomi sekitar meningkat. Iya. Wah, memang kualitas dari buah manggis Desa Jarak nggak perlu diragukan lagi yo. Acara festivalnya juga sukses, meriah banget. Iyo Mas, setuju. Tapi habis ikut festival jadi haus yo Mas. Pengen minum yang seger-seger gitu. Loh iya Mbak Lintang, mending kita olah minuman dari manggis yuk. Nah, aku punya ide nih Mas Ali. Kita bikin minuman jamu dari manggis yuk. Karena minuman ini banyak khasiatnya loh. Warga Desa Jarak biasanya kalau sakit tinggal minum ini aja. Wah, keren itu. Boleh Mbak, yuk. Ini dia bahan-bahan yang digunakan. Cukup mudah kan? Hanya perlu siapkan kulit manggis, jahe merah, serai merah, gula jawa, dan sedikit garam. Wah, nikmat banget nih. Tinggal direbus aja sampai dengan 1 jam dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Habis itu, siap diseruput deh. Oh iya, Rek. Buah manggis ini sangat bisa dikreasikan untuk minuman lainnya loh. Seperti jus kulit manggis hingga es buah manggis. Udah enak, berkhasiat lagi. Nah, warga desa sini biasanya memanfaatkan jamu kulit manggis ini menjadi minuman herbal. Bu, biasanya sakit gini apa man, Bu? Ini menurunkan darah tinggi. Terus apa, Bu? Kolesterol. Sakit nganu nggih, menambah metabolisme, ben tambah anget, tambah enak. Wah iya, makane iki dintekke ben tambah semangat. Yo. Enak tenan, enak tenan. Karena alam memberikan banyak manfaat.
Selain manggis, Desa Jarak di Wonosalam, Kabupaten Jombang juga terkenal akan duriannya. Siapa yang gak suka dengan durian? Buah ini memang fenomenal yo. Banyak penggemarnya, tetapi banyak juga yang tidak suka dengan durian. Bapaknya kok orang nol yo? Walah, ini toh pemilik kebun duriannya. Suka iseng yo, Rek. Tapi sih, katanya nggak lihat aku jalan di bawahnya. Wah, iya betul Mas Ali. Untung aku sih makan buah apa aja. Daripada penasaran, kita petik durian langsung yuk. Waduh, jangan remehin aku Mbak Lintang. Lihat nih yo, tak ambil durian ke atas sana. Kalau dilihat-lihat memang tinggi yo. Kayaknya sih kalau diukur bisa lebih dari 10 meter. Ya, bismillah aja. Nah, untuk memetik 2 buah durian itu membutuhkan kehati-hatian dan juga keahlian yang ekstra. Karena selain pohonnya yang tinggi, dahannya itu jauh jaraknya antara dahan satu dengan dahan yang lain. Apalagi kita nggak pakai alat pengaman seperti ini. Nah, bapaknya ini udah terbiasa, jadinya udah gampang ya, Pak? Nah, Pak nih, nek ben milih durian sing pun mateng niku pripun Pak niku, Pak? Durian sing pun mateng niki mateng wonten nginggil. Nggih. Dadosé baunya itu harum. Nggih. Wah, nggih, Pak nggih. Eksturan ini empuk Nggih. ini, Pak. Oh, suarane nggih, Pak. Suarane empuk. Suarane empuk. Empuk. Oh, alah. Nah, suarane empuk. Nah, ini nih tips untuk memilih durian yang matang itu pertama adalah harumnya. Pasti nggih, Pak. Ya. Dari bawah, Mas. Sini, Mas. Alah nggih. Nah, kalau durian yang sudah matang itu biasanya mereka akan jatuh dari pohon. Seperti itu. Dan kalau misalnya belum jatuh dari pohon, petani itu akan mengikat durian di atas pohon. Kalau sudah matang, dia akan batangnya itu akan terputus sendiri dari pohonnya. Iya. Setelah durian terkumpul banyak, saatnya diolah yo, Rek. Enaknya dibikin apa yo? Kita bikin cemilan aja Mas. Aku sih pengen yang bahan-bahannya gampang. Onde-onde durian, piye Mas Ali? Wah, ide bagus tuh Mbak Lintang. Let's go! Ini dia bahan-bahannya. Hanya perlu tepung terigu, gula, wijen, kulit manggis, dan durian. Tetap ada komponen manggis di Desa Jarak ini ya, Rek. Yuk, kita mulai bikin adonannya. Wah, nggak sabar ini jadi Mas Ali. Sabar, Mbak. Tenang, ini bikinnya satset kok. Jadi, rasanya memang unik yo kalau mendengar durian dijadikan onde-onde. Tapi ternyata hal ini sudah biasa dibuat oleh warga Desa Jarak ini. Mengingat buah durian yang melimpah di desa ini. Wah, jadinya kayak apa yo? Kira-kira dalam waktu 15 menit saja, onde-onde durian ini sudah siap santap. Nah, untuk menggoreng onde-onde itu, apinya jangan terlalu besar supaya tidak gosong ya, Mbak? Benar. Wah. Dan juga harus cepat ditiriskan supaya tidak gosong. Wes iki, wis mateng durung ki. Wes langsung diangkat lagi. Wah, iki ngarune. Akhirnya jadi juga nih onde-onde durian. Tampilannya unik banget ya, Rek. Kulitnya warna ungu karena ada kulit manggisnya. Nah, cemilan ini aman dikonsumsi karena hasil dari kulit manggis yang bisa menetralkan kadar kolesterol yang ada pada durian. Si onde-onde ini rasanya manis dan juga teksturnya kenyal. Durian ternetralisir karena adanya campuran dari ekstrak kulit manggis. Yang mengandung antioksidan untuk mencegah penuaan dini dan juga mencegah kanker. Karena apa, Bu? Karena alam memberi banyak manfaat. Bu, malih Bu, niku telas Bu. Kita asih. Desa Jarak di Kecamatan Wonosalam, Jombang ini memang luar biasa ya, Rek. Banyak banget potensi hasil alamnya yang sangat unik dan amat mengajarkan kita banyak cara baik yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri segala yang alam berikan. Karena jika menanam hal baik, hal itu pulanya akan kembali kepada kita. Sampai jumpa di Explore Jawa Timur dan sekitarnya. Bareng sama aku, yuk, Rek.
Tetap di Cicana Negeri, karena alam memberikan banyak manfaat.